Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan-rekan semuanya. Melalui video kali ini, saya ingin membahas mengenai pengelolaan limbah laboratorium. Jika kita mendengar istilah atau mendengar kata limbah, yang ada pada benak kita itu adalah suatu bahan yang tidak dapat digunakan kembali atau sisa dari suatu proses di laboratorium atau suatu kegiatan di dalam laboratorium. Pengertian yang lain, limbah itu adalah buangan sisa atau sisa buangan atau hasil sampingan residu yang berasal dari kegiatan laboratorium yang dapat berupa gas, padat, dan cair yang memiliki sifat kimia maupun non-kimia, bisa berupa organik maupun non-organik, gitu ya. Kemudian limbah laboratorium juga merupakan limbah yang berasal dari buangan reaksi berbagai kegiatan kimia atau larutan kimia dalam suatu eksperimen di dalam laboratorium. Limbah ini mengandung beberapa jenis senyawa-senyawa organik maupun logam. Ya, ini lebih spesifik ke eksperimen di kimia gitu ya. Kemudian secara luas, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan produksi di laboratorium, industri, rumah tangga yang dikenal sebagai sampah. Di mana sampah ini kehadirannya di dalam lingkungan itu tidak dikehendaki karena bisa menjadi mencemari dan merusak lingkungan. Nah, ini adalah beberapa pengertian limbah dari kegiatan laboratorium. Nah, menurut klasifikasinya, limbah itu secara umum dilihat dari fase atau bentuknya ada 3, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat ini umumnya ya yang ada di dalam laboratorium itu berupa partikel kecil dari proses endapan atau sisa buangan atau endapan sisa buangan gitu ya. Kemudian kalau limbah cair ya, ini adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan laboratorium yang berwujud cair. Umumnya akan terserap ke dalam tanah dan terakumulasi sehingga bisa membahayakan lingkungan. Ini kalau kita tidak hati-hati, nah ini akan masuk ke dalam tanah kalau dibuang gitu ya. Nah, nanti akan lambat laun mengendap dan bisa mencemari lingkungan. Terutama ini kalau masuk ke dalam air tanah ya, nah, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Maka perlu penanganan dan kehati-hatian dalam mengurusi limbah seperti ini atau limbah cair umumnya. Kemudian bentuk yang lain adalah limbah gas. Limbah gas ini kecenderungannya dalam kegiatan di laboratorium IPA itu jumlahnya sangat kecil, ya sehingga relatif aman langsung hilang di udara gitu ya. Nah, tapi ya ada juga yang membahayakan. Nah, ini kita berbicara umumnya. Contoh limbah yang dihasilkan dari penggunaan contoh limbah yang dihasilkan atau limbah gas ini biasanya dari penggunaan generator atau genset ya yang ada di laboratorium ini menghasilkan gas buang gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah sterilisasi dengan etilen oksida, ini menghasilkan gas, atau termometer yang pecah, air raksa. Nah, ini contoh gas limbah gas ya yang jumlahnya sangat kecil gitu ya, yang ada di laboratorium IPA. Kemudian dilihat dari sifat kimia bahannya, ya ada organik dan non organik. Kalau organik ini biasanya bahan-bahan seperti limbah tanaman, sayuran, buah-buahan, dan kegiatan rumah tangga, industri, dan laboratorium. Nah, ini yang
bahan organik itu biasanya dihasilkan berupa tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Limbah ini mudah diuraikan melalui proses secara alami, yaitu proses pembusukan. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, gitu ya. Kalau limbah anorganik, ini adalah limbah yang tidak dapat diperbaharui dan tidak bisa diurai. Nah, gitu ya. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alami yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbarui. Contoh yang gampang, limbah plastik. Ya, limbah ini tidak dapat diuraikan melalui proses alami, sehingga jumlahnya terus bertambah dan mencemari lingkungan. Ya, sampai saat ini kita tidak bisa ya dalam kegiatan sehari-hari itu penggunaan plastik cukup sering kita gunakan plastik gitu ya. Nah, ini alhamdulillah pemerintah mulai menyadari penggunaan plastik organik gitu ya. Nah, semoga tetap konsisten dan mengubah kebiasaan-kebiasaan orang gitu ya untuk mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Ya, contoh sederhananya misalnya kalau kita belanja di Alfamart atau Indomart atau di minimarket yang lain, bawa tas sendiri gitu ya. Kalau jumlahnya sedikit yang dibeli ya sebaiknya jangan minta dibungkus plastik, cukup dibawa, dikantongin. Ini kegiatan seperti itu mulai dari hal yang sepele untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian menurut jenis bahayanya ini ada beberapa, ada limbah mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif gitu ya. Kalau limbah yang mudah meledak ini dihasilkan melalui proses reaksi kimia yang menghasilkan gas, suhu, tekanan. Nah, ini kalau suhu dan tekanan sudah ketemu, ya secara spontan nanti akan menghasilkan ledakan, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh uap dari besi sulfat yang terkena asam dan menghasilkan H2S yang mudah meledak, gitu ya. Kemudian limbah mudah terbakar, limbah yang jika berdekatan dengan api atau percikan api akan mudah terbakar. Contohnya ini ether, kloroform dan kloroform akan mudah terbakar. Kemudian limbah yang reaktif, ya limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen, ya. Nah, yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Contohnya adalah kalium permanganat. Kemudian contoh limbah beracun, limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan, menyebabkan kematian atau sakit. Contohnya amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilin, formalin, metanol, natrium hidroksida, dan lain-lain. Limbah korosif, limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit, biasanya bahan-bahan yang mengandung pH ekstrim dan basa ekstrim. Nah, kemudian bagaimana menyimpan limbah? Ya. Nah, sebelum masuk ke sini saya ingin menegaskan terlebih dahulu, ya, seperti ini. Jadi misalnya ya, seorang kepala laboratorium atau Anda misalnya ketika nanti menjabat sebagai guru, jadi guru di sekolahan, kemudian diberi jabatan sebagai kepala laboratorium dan diberi tugas untuk mengelola, gitu ya. Nah, padahal basic Anda adalah misalnya seperti saya ya, fisika. Ya. Nah, untuk urusan pengelolaan limbah, sebaiknya Anda berkolaborasi atau konsultasi dengan ahli atau bidangnya. Misalnya di situ ada guru kimia. Nah, Anda selalu berkomunikasi dengan guru kimia tersebut, gitu ya.
atau guru biologi. Misalnya berkaitan dengan limbah-limbah yang berkaitan dengan biologi. Pokoknya Anda tidak boleh bekerja sendiri kalau tidak mampu, kalau tidak memahami atau keterbatasan pengetahuan mengenai sifat fisika, sifat kimia, dan biologi. Gitu ya. Jadi kadang limbah ini kan permasalahannya sangat kompleks ya. Karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Atau kalau kita ngomong kimia, tentu saja di situ ada banyak jenis zat ya. Lah nanti kalau terjadi misalnya terjadi salah pencampuran, maka akan membahayakan. Maka dari itu dalam penataan atau pengelolaan selalu berkomunikasi dengan guru yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya saya seorang guru fisika, kemudian mengurusi masalah limbah yang berkaitan dengan bahan kimia, maka harus konsultasi. Jangan bekerja sendiri kalau tidak tahu, gitu ya. Itu sangat membahayakan, gitu ya. Jadi harus ada tim atau membentuk tim mengurusi masalah limbah ini, gitu ya. Nah, mungkin Anda paham manajerialnya, kemudian untuk urusan konteks ilmu pengetahuan kurang lah, itu harus menggandeng dengan ahlinya materi tersebut atau ilmu tentang kimia misalnya. Nah, seperti itu maksudnya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita menyimpan limbah, ya, limbah seringkali dikumpulkan dan disimpan sementara sebelum dilakukan pengelolaan atau pembuangan. Faktor keselamatan menjadi prioritas. Berikut adalah panduan singkat mengenai dalam rangka mengumpulkan dan menyimpan limbah. Pemberian label, ya, ketika ada limbah sementara itu diwadahi atau dimasukkan ke dalam wadah-wadah tertentu, kemudian diberi keterangan. Dibedakan ya, jangan dicampur. Nah, ini misalnya bahan yang mudah terbakar, korosif, mudah reaktif gitu ya, dan sebagainya. Kemudian sebelum melakukan penyimpanan ini kan harus dilakukan seleksi ya, penyeleksian gitu ya. Kemudian ya, dalam proses penyeleksian ini kan seorang yang akan mengumpulkan harus memahami. Lah ini harus bekerja sama dengan ahlinya. Atau disimpan dalam kemasan atau wadah yang memiliki warna yang berbeda. Selain pemberian label, bisa digunakan dengan wadah-wadah yang berwarna yang berbeda. Ini ada warna merah untuk limbah yang radioaktif, kuning untuk limbah padat, ungu untuk sitotoksik, kemudian coklat untuk farmasi. Lah, pemberian warna ini tidak sembarangan. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian. Jadi jelas kalau warna kuning itu untuk limbah padat medis. Dimanapun harus menggunakan warna kuning. Jadi tidak boleh sembarangan. Seperti halnya kemarin, kalau pembuatan logo atau gambar itu ya, label, itu warna orange untuk bahan berbahaya dan beracun. Kemudian simpan limbah pada lokasi yang telah ditetapkan. Jauh dari mobilitas praktikan ya, dan tidak menimbulkan panas dan reaksi. Ini penentuan seperti ini itu bergantung pada karakteristik bahan. Nah, makanya harus tahu. Kalau tidak tahu, tanya sama ahlinya. Gitu ya. Lakukan pengecekan sifat kimia dan kimia bahan, dan dikumpulkan sesuai dengan jenisnya agar tidak terjadi reaksi, memicu panas, dan membahayakan yang lain. Pemilihan bentuk, ukuran, dan wadah. Pemilihan bentuk, ukuran, dan bahan wadah harus sesuai dengan karakteristik limbah B3. Ini khusus untuk penanganan B3 yang hendak dikemas. Misalnya limbah cair digunakan bahan dari plastik atau polietilen atau logam untuk cairan yang mudah terbakar. Jangan menyimpan bahan korosif dalam wadah yang terbuat dari logam.
Ya, kalau ketemu logam ya jelas ya korosif, menghasilkan reaksi. Limbah padat dikemas dengan bahan plastik atau kardus yang tertutup, safety box untuk padat dan tajam. Ini biasanya kalau di rumah sakit ada safety box ya. Ini biasanya limbah-limbah padat tajam itu ya suntikan, sisa jarum untuk membius atau jarum untuk infus gitu ya. Ini biasanya digunakan safety box. Ini adalah daftar senyawa kimia atau senyawa kimia jika dicampur atau tidak boleh dicampur dengan ya, daftar senyawa kimia serta akibatnya jika dicampur dengan senyawa lain ya. Ini ada daftarnya, silakan Anda baca. Mungkin ini bisa Anda cari di internet ya ketika Anda menjadi seorang laboran atau pengelola laboratorium. Nah, harus punya daftar bahan-bahan yang tidak boleh dicampur dengan bahan lain terkait bahayanya. Kemudian bagaimana cara mengelola dan mengurangi limbah ya. Cara praktis ini ya. Dan untuk mengelola dan mengurangi limbah diantaranya satu, memisahkan limbah yang bisa didaur ulang dengan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Dipisahkan gitu ya. Kemudian yang bisa didaur ulang itu dilakukan daur ulang gitu ya. Jadi melakukan daur ulang limbah dengan metode tertentu. Ya, misalnya ada destilasi, filtrasi, ya dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian dengan metode-metode yang lain, ya. Ini biasanya sesuai dengan karakteristik limbahnya. Ya, seperti apa kemudian cara memisahkannya atau menetralkannya bagaimana. Nah, gitu. Melakukan pengukuran dan perhitungan mol dengan teliti sebelum melakukan praktikum. Ini tips untuk mengurangi terlalu banyak limbah ketika Anda melakukan praktikum atau ketika Anda menjadi seorang guru. Dalam menyiapkan bahan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebihan, nanti menghasilkan limbah yang cukup banyak ya. Jadi ini tips untuk mengurangi limbah itu dengan mengukur dengan teliti penggunaan bahan. Yang keempat, pembuangan langsung. Nah, ini ya kalau ada limbah bisa dibuang langsung dengan catatan bahan ini sudah diketahui aman dan larut dalam air. Ya. Apa saja bahannya? Bisa Anda cari di referensi yang lain gitu ya. Kemudian bahan kimia sisa yang mengandung asam dan basa dilakukan penetralan. Ya. Kemudian dengan pembakaran terbuka. Ini kalau bahannya memang tidak beracun, bisa dilakukan pembakaran secara terbuka. Jika bahan itu beracun, sangat berbahaya, dilakukan pembakaran dalam insenerator. Ini insenerator ini tempat pembakaran khusus biar sisa hasil pembakarannya itu yang bersifat racun itu tidak bercampur dengan udara luar. Nah, itu kalau bercampur bahaya. Ini harus di dalam insenerator gitu ya. Tempat pembakaran khusus untuk bahan berbahaya dan beracun. Dikubur di dalam tanah dengan perlindungan atau lapisan tertentu agar tidak merembes dalam tanah. Metode ini diterapkan untuk zat padat yang reaktif dan beracun. Ya, dilapisi, kemudian dimasukkan ke dalam tanah atau dikubur. Reuse, penggunaan ulang, ya, menggunakan kembali limbah sesuai dengan kegunaannya. Ya, contoh gampangnya botol air untuk tempat minyak atau sabun. Ya, botol air minum misalnya, kalau sudah tidak dipakai, bisa digunakan untuk mengisi minyak atau sabun cair. Ya, jadi biar tidak mengurangi limbah plastik bisa digunakan untuk manfaat yang lain. Tapi di situ harus memahami kadang kan ada bahan-bahan tidak boleh digunakan. Misalnya botol itu untuk digunakan 2 kali. Nah, ada labelnya ya yang di belakang itu.
Nah, jadi digunakan sekali, kemudian dimanfaatkan untuk yang lain. Tidak boleh digunakan untuk pada air minum lagi maksudnya. Dijadikan pakan ternak. Nah, ini biasanya bahan-bahan organik. Ya, nah ini bisa memberi tambahan nutrisi ya, bagi ternak. Kemudian digunakan sebagai energi alternatif ya. Nah, ini contohnya ya limbah dari kotoran sapi. Nah, ini kalau di laboratorium peternakan yang besar ya di universitas itu biasanya kan ada mengumpulkan sapi sebagai bahan percobaan. Nah, itu limbah-limbahnya bisa digunakan sebagai bahan bakar, dimasukkan dalam wadah menghasilkan gas metana. Nah, ini bisa menghasilkan gas LPG. Jadikan pupuk kompos. Ya, ini limbah organik. Kemudian khusus untuk pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, ini ada banyak metode ya yang dikembangkan. Ini ada salah satunya saya mengambil dari jurnal. Ini melalui proses koagulasi. Proses pengolahan limbah dengan penambahan campuran suatu koagulan menjadikan limbah destabilisasi. Jadi ada bahan limbah dicampur dengan bahan yang mampu mendestabilisasi. Nah, jadi biar tidak stabil gitu ya. Nah, nanti hasil dari proses ini nanti menghasilkan gumpalan-gumpalan residu gitu ya. Umumnya koagulan yang digunakan adalah garam aluminium seperti polyaluminium, garam besi, dan polimer organik. Proses koagulasi. Oh ya, di sini ada dua ya. Jadi proses koagulasi memberikan bahan. Kemudian setelah itu ada proses fokulasi. Fokulasi ini proses pengadukan. Nah, jadi pengadukan secara perlahan-lahan tujuannya itu nanti biar dari bahan koagulasi dan limbah itu terjadi penggabungan inti-inti endapan menjadi gumpalan yang disebut sebagai flok. Ya, kemudian flokulasi ini dapat terbentuk dengan baik dengan cara pengadukan secara lambat. Ini 40 sampai 50 rpm. Rotasi per menit. Jadi 1 menit 50 putaran atau 40 putaran pengadukan. Ya. Kemudian vlog yang terbentuk selanjutnya dipisahkan dengan cara pengendapan atau diambil dengan metode creamer. Nah, ini menjadi gumpalan. Nah, ini akan mengendap atau creamer. Creamer itu biasanya endapannya muncul di atas, ya. Nah, itu limbah-limbah endapannya di atas, nanti di creamer. Creamer itu diambil, di skim. Nah, kemudian diambil. Nah, itu cara memisahkan limbah, misalnya ada kandungan ferritnya, besinya gitu ya. Nanti bisa dilakukan dengan proses seperti ini. Kemudian ada filtrasi, ya, merupakan proses pemisahan padat cair dari cairan dengan melewati bahan berpori. Ya, ini Anda mungkin sudah paham ya, filtrasi, disaring gitu ya. Kemudian proses absorpsi, ya, ini kemampuan zat penyerap absorben untuk menyerap substansi tertentu dari suatu larutan. Zat karbon aktif merupakan absorben yang umumnya digunakan untuk pengolahan air limbah. Kemudian pertukaran ion. Metode ini merupakan suatu proses di mana ion-ion yang terserap pada suatu permukaan media filter ditukar dengan ion-ion yang lain berada dalam media air. Proses ini dimungkinkan melalui suatu fenomena tarik-menarik antar permukaan media bermuatan dengan molekul yang bersifat polar. Jadi mendesain suatu permukaan itu biar terjadi tarik-menarik antar dinding dengan partikel dari
dari limbah itu. Nah, nanti akan terserap ke dinding. Nah, itu jadi istilahnya itu ditarik ke dinding, terjadi tarik-menarik partikel polar ya khususnya. Partikel polar itu ya partikel yang sudah bermuatan. Biasanya nanti kalau di sana ada besi, ya partikelnya kan dia bermuatan, nanti akan tertarik di dinding. Jadi mendesain dinding yang berion. Nah, ini teknisnya ya kompleks gitu ya. Ini pengetahuan secara umumnya seperti itu. Lah, dari keempat ini kalau dilakukan secara kontinu, secara terpadu itu secara bersama-sama dan kontinu berkelanjutan, ini akan terbukti ya membersihkan polutan ya, atau menyisihkan polutan zat padat terlarut seperti amoniak, ferit, Cr dan mangan. Berkisar antara 90 sampai 95%. Nah, ini cukup efektif ya, mampu memisahkan bahan-bahan ini bahan beracun, berbahaya dan beracun sekitar 95% dengan nilai derajat keasaman sekitar 6 sampai 7 ya untuk pH-nya. Nah, untuk informasi lengkapnya atau membaca artikel ini Anda bisa mengakses di link ini ya. Nah, kemudian masih banyak metode yang lain, silakan nanti Anda ketika menjadi seorang laboran untuk mengatasi limbah yang Anda hadapi, cari referensi, jangan masa bodoh kemudian dibuang saja, itu sangat berbahaya gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan limbah yang ada di laboratorium. Semoga memberi wawasan kepada Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.